Kelakar Prabowo di acara PKB soal dasi merah jika diundang PDI Perjuangan. MPR RI undang Anies Ganjar ke pelantikan Prabowo. Pimpinan MPR setuju usulan pembentukan Badan Kehormatan. Pengasuh daycare diduga aniaya balita. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Andi. Ya pemirsa, tentunya di pagi hari ini kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari seluruh penjuru dunia. Tentunya berbagai informasi mulai dari politik dan juga peristiwa, tentunya bersama saya Andi Rezaldi. Dan saya Sally Sregar, pastinya dari yang headline kita bacakan Andi dan pemirsa, di mana ini pimpinan MPR setuju atas usulan dari Badan Kehormatan yang akan dibentuk ya Andi ya. Ya, karena memang seperti yang kita ketahui memang kalau MPR ini tidak mempunyai Badan Kehormatan, tapi kalau DPR memiliki Mahkamah Kehormatan Dewan seperti itu. Artinya dari MPR sendiri ingin membentuk sebuah badan yang untuk menjaga kehormatan legislatif seperti itu. Betul, tak hanya itu Andi dan pemirsa, ini juga ada soal Prabowo yang berkelakar ke PKB dan mengenakan dasi berwarna hijau. Betul. Katanya Kalau diundang PKB ini berwarna hijau, tapi katanya kalau diundang sama PDI Perjuangan akan memakai dasi berwarna merah. Nah, kira-kira kapan ini pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri ini akan terjadi seperti itu ya? Karena memang ini semakin dikuatkan lagi dengan kelakar Prabowo di beberapa agenda seperti itu, Sally. Dan pastinya berita-berita menarik akan kami hadirkan dalam Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasinya terkait dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang menggelar rapat koordinasi nasional anggota legislatif seluruh Indonesia. Rakornas Legislatif PKB tersebut turut dihadiri langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sengaja mengundang Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk ikut serta dalam memberikan pengarahan bagi anggota legislatif PKB dari seluruh Indonesia. Adapun dalam Rakornas PKB ini, Prabowo hadir dengan mengenakan setelan jas krem, dilengkapi dasi berwarna hijau untuk menyesuaikan warna yang identik dengan Nahdlatul Ulama. Prabowo juga turut didampingi oleh Ketua Harian DPP Gerindra Dasko dan disambut langsung oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsyurijal, dan Ketua Fraksi PKB DPR RI Jalilul Fawait, serta jajaran kader PKB lainnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto hadir mengenakan dasi berwarna hijau dalam acara Rakornas Legislatif PKB lantaran identik dengan identitas NU dan PKB. Prabowo pun berkelakar dirinya akan mengenakan dasi merah jika diundang oleh PDI Perjuangan. Momen tersebut bermula saat Prabowo Subianto menceritakan kegiatannya sebelum hadir dalam acara Rakornas Legislatif PKB. Ia bercerita sebelumnya ia telah lebih dulu menerima tamu dari luar negeri. Oleh sebab itu dirinya tak sempat berganti pakaian. Yang mana pada kesempatan itu Prabowo mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna krem. Prabowo pun mengatakan ia hanya sempat berganti dasi warna hijau karena identik dengan PKB dan NU. Dalam kesempatan itu Prabowo juga berkelakar akan mengenakan dasi merah jika PDI Perjuangan mengundang dirinya. Namun di saat bersamaan ia pun mempertanyakan kapan dirinya akan diundang oleh PDIP. Di samping itu, Prabowo menjelaskan bahwa pergantian warna dasinya itu merupakan bentuk solidaritas, terlebih menurutnya seluruh partai politik memiliki landasan yang nasionalis. Saudara-saudara, saya tadi terima tamu resmi dari luar negeri, jadi saya pakai jas. Tahu-tahu ada acara ini, jadi saya ganti hanya dasinya. Karena NU ganti hijau. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah.
bukan. Ini namanya solidaritas, ya kan? Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa, memang di tengah isu pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, ini semakin santer dilakukan ya. Karena memang dari kedua pejabat teras dari kedua partai ini saling mengungkapkan bahwa pertemuan ini akan terjadi dalam waktu dekat, bahkan sebelum pelantikan di 20 Oktober. Betul sekali, Adi. Kalau kita lihat memang Prabowo mengatakan kalau diundang oleh PDI Perjuangan akan mengenakan dasi warna merah. Iya. Berarti memang ini tanda-tanda apakah memang terjadinya pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini semakin dekat ya sebelum pelantikan Prabowo Subianto. Seperti itu, dan kita harapkan memang nantinya kalau memang ini terjadi atau pertemuan antara Prabowo dengan Megawati seperti itu, ini supaya upaya rekonsiliasi antara dua belah pihak yang tadinya bersiteru di Pilpres 2024 ini tentunya untuk kemajuan bangsa dan negara seperti itu. Yes, Adi, kita beralih ke informasinya di mana pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan digelar pada 20 Oktober mendatang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pimpinan MPR memastikan akan mengundang para kepala negara dan para paslon yang bertarung di Pilpres lalu. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih kian semakin dekat. Pelantikan ini pun nantinya akan berlangsung di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 Oktober mendatang. Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mengundang seluruh Presiden dan Wakil Presiden serta sejumlah kepala-kepala negara sahabat. Tidak hanya itu saja, Muzani juga menyebut akan mengundang Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD yang merupakan rival Prabowo Gibran pada saat kontestasi Pilpres lalu. Lebih luas, dirinya meminta kepada publik agar dapat mendukung proses pelantikan Presiden dapat berjalan dengan lancar. Insya Allah pelantikan akan dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh, termasuk akan dihadiri selain Presiden dan Wakil Presiden terpilih, juga akan dihadiri oleh kami akan undang kandidat Presiden, kandidat Wakil Presiden dalam kontestasi Presiden 2024 kemarin. Kami juga akan mengundang para mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, para pimpinan partai politik yang kemarin berkontestasi dalam pemilihan umum. Dan rencananya juga akan hadir sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat. Kami mohon doa, support, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar prosesi pelantikan tanggal 20 Oktober nanti bisa berjalan lancar dan semuanya sesuai, tunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu, bangsa yang rukun, bangsa yang terus menjunjung martabat demokrasi meskipun dalam suasana perbedaan pada saat Pilpres dan pada akhirnya kita satu untuk bangsa dan negara. Pak Muzani, untuk Pak Anies, Caimin, Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini sudah terkonfirmasi hadir atau baru diserahkan undangan atau bagaimana ya Pak? Pimpinan MPR baru menyetujui bahwa mereka semuanya akan kita undang dalam acara pelantikan dan kami akan segera menyampaikan undangan kepada beliau-beliau. Termasuk Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf juga ya Pak? Tentu saja, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin akan kami undang untuk hadir dalam rencana pelantikan. Pak Muzani, untuk tamu kenegaraan lain barangkali udah ada jumlah fixnya dari negara mana begitu Pak? Masih dalam konfirmasi terus-menerus, nanti pada waktunya akan diumumkan negara mana saja yang akan diumumkan, yang akan hadir dalam pelantikan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo akan menghadiri pelantikan Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang. Pratikno menyatakan bahwa Presiden Jokowi memang telah mengkonfirmasi kehadirannya sejak awal. Hal ini diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kompleks Istana Jakarta pada Selasa 8 Oktober 2024. Pratikno menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta pada 20 Oktober mendatang. Pratikno menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memang sudah berkeinginan untuk hadir. Lebih lanjut, Pratikno menjelaskan nantinya setelah pelantikan, Presiden Jokowi akan meninggalkan gedung MPR lebih dulu menuju Istana Merdeka.
Setelahnya, baru Prabowo akan menyusul untuk acara pisah sambut. Insya Allah datang. Jadi Pak Presiden memang sejak awal udah ngatakan akan datang di pelantikan. So pastilah, so pasti Pak Presiden hadir di pelantikan nanti 20 Oktober. Nah karena Pak Presiden kan nanti acaranya kan bisa sambut ya. Jadi Pak setelah pelantikan di DPR rencananya Pak Presiden ke-7 akan lebih dulu berangkat ke Ismer. Kemudian nanti Pak Presiden Prabowo menyusul. Acara bisa sambut ya sudah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkap kegiatannya usai pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi mengaku akan langsung pulang ke kota asalnya, Solo, Jawa Tengah. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tinggal menghitung hari. Presiden Joko Widodo dipastikan hadir dalam acara tersebut. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat ditanya awak media usai menghadiri BNI Investor Daily di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa 8 Oktober 2024. Jokowi tidak merinci kegiatan yang akan dilakukan seusai pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi hanya menyatakan akan langsung pulang ke Solo pada sore harinya. Presiden berkelakar akan tidur terlebih dahulu. Saat ditanya apakah akan menghadiri pelantikan Prabowo di DPR, Presiden Jokowi belum menjawab secara lugas. Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan ngapain pas setelah pelantikan, Pak? Setelah pensiun atau lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain, Pak? Ada kegiatan akan pulang ke Solo dulu. Pulang ke Solo dulu. Terima kasih, Bapak. Tidur. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pimpinan DPR Dasko mengungkapkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah meminta Menteri PUPR Basuki Hadimulyono untuk memaparkan infrastruktur. Pemaparan yang dimaksud adalah termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan menandatangani Kepres terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Kalimantan Timur. Mengenai hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa Prabowo sudah meminta kepada tim IKN, termasuk Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, terkait infrastruktur pembangunan nasional termasuk Ibu Kota Nusantara. Meski demikian, Dasko mengaku belum mengetahui apa yang akan menjadi prioritas di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau soal Kepres perpindahan itu memang sebelum pertemuan ini kan kita sudah sama-sama bahas bahwa perpindahan itu akan ditandatangani oleh Pak Prabowo nantinya sambil menghitung dan kemudian persiapan-persiapan peraturan-peraturan pelaksanaan yang akan menyertai itu demikian. Iya, kalau mengenai itu saya belum tahu pasti, tetapi yang pasti bulan kemarin itu Pak Prabowo sudah minta kepada tim IKN, Menteri PU untuk melakukan paparan-paparan tentang pembangunan infrastruktur secara menyeluruh termasuk IKN. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, memang seputar dengan informasi dari perpindahan Ibu Kota Nusantara dari Jakarta menuju IKN Nusantara Kalimantan Timur ini masih jadi bahan perbincangan publik. Karena memang seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo ini menekankan bahwa Kepres nantinya akan ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto usai pelantikan 20 Oktober seperti Benar itu. sekali, ini memang kalau kita ketahui Prabowo Subianto masih mengkaji soal pemindahan ke IKN ini ya. Karena memang kalau kita lihat pembangunan dari IKN sendiri belum semuanya rampung, masih tahap pembangunan. Betul. Dimana memang butuh beberapa tahun untuk merampungkan semua dalam pembangunan di IKN sendiri. Ya, dan kita harapkan ini pembangunan akan terus berjalan dan nantinya beberapa tahun ke depan Kepres terkait dengan perpindahan Ibu Kota Nusantara ini bisa segera ditandatangani karena memang tujuannya untuk melakukan pembangunan supaya merata di Indonesia seperti itu ya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri.
kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di pelataran kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa malam. Hal ini diketahui melalui unggahan akun sosial media Presiden Jokowi yang terlihat menyantap makan malam bersama. Presiden Joko Widodo mengunggah foto makan malam bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Foto kebersamaan tersebut diposting oleh Jokowi di akun sosial media Instagram miliknya. Kebersamaan kedua tokoh ini berlangsung selama 2 jam lebih di pelataran kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa malam. Namun masih belum diketahui pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut. Apakah membahas susunan kabinet pemerintahan Prabowo mendatang atau terkait pertemuan Prabowo Mega yang digadang-gadang terjadi dalam waktu dekat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Partai Gerindra merespon pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berlangsung di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengungkapkan pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut membahas terkait transisi pemerintahan hingga susunan kabinet mendatang. Menjelang pelantikan kepemimpinan negara, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di pelataran kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa malam. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengungkapkan, kedua tokoh bangsa tersebut kerap melakukan pertemuan dan makan bersama. Dasko menyebut pertemuan ini pun membahas soal transisi keberlanjutan, program pemerintahan, hingga susunan kabinet yang nantinya akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lebih luas, dirinya menjelaskan pertemuan antar Jokowi dan Prabowo tidak membahas soal pertemuan Prabowo Megawati yang digadang-gadang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kalau dibilang pertemuan dalam rangka apa, kedua tokoh ini memang kerap bertemu dan ya sesekali bertemu di luar makan kan gitu. Dan pembicaraan saya tidak tahu persis secara rinci apa karena 2 jam lebih, tapi paling tidak saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober demikian. Saya belum dengar ya, nanti saya cek, tapi sepertinya nggak ada. Saya belum tahu persis isi pembicaranya mengenai kabinet atau enggak, tapi biasanya secara umum-umum mungkin ada 1-2 disampaikan dan saya juga belum tahu responnya bagaimana karena ini saya juga belum ketemu dari semalam, ini baru nanti siang saya rencana ketemu.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kawasan GBK Senayan, Jakarta. Pertemuan kedua tokoh ini diketahui melalui unggahan akun sosial media Instagram Presiden Jokowi yang berlangsung selama 2 jam lebih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Partai Gerindra juga mengungkapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil beberapa nama untuk mengisi di kabinet pemerintahan yang mendatang. Bahkan nama-nama tersebut termasuk kader dari PDI Perjuangan yang mengisi di kabinet Presiden Joko Widodo. Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ini masih menggodok beberapa nama untuk mengisi kabinetnya, setelah nantinya dilantik menjadi Presiden periode 2024-2029. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa beberapa menteri kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo akan mengisi di kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bahkan menteri dari elit PDI Perjuangan pun dikabarkan akan mengisi di pemerintahan mendatang. Namun saat ditanyai nama-nama yang akan mengisi kabinet Prabowo, Muzani meminta semua pihak untuk menunggu keputusan dari Presiden terpilih. Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil. Tapi nggak masuk gue ya. Termasuk nama-nama yang beredar, Pak? Amin berapa sebelum pelantikan atau di hari pelantikan? Apa itu? Untuk pengumuman nanti kabinet dan nomenklatur. Rencananya mungkin saya tidak tahu, nanti akan tunggulah. Pokoknya 20 dilantik, mungkin 21 ya barangkali akan diumumkan. Menteri-menteri Pak Jokowi ada yang dipakai lagi nggak? Setahu saya ada. Dari PDI Perjuangan? Karena beredar nama 3 nama, Pak. Ada 3 nama yang jadi menteri sekarang, Menpan RB, Pak Azwar Anas. Tunggu. Insya Allah ada. Pak, dalam penyusunan kabinet itu Mas Gibran diajak ke tempat, soalnya banyak beredar isu bahwa Mas Gibran itu nggak diajak dalam penyusunan kabinet. Saya berapa kali ketemu beliau. Nama-nama dari kabinet Pak Jokowi itu ketum-ketum parpol aja atau ada nama-nama lain kayak misalnya Bu Sri Mulyani dan lain-lain? Kan Pak Prabowo sudah ngomong bahwa nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan beliau juga pakai untuk membantu beliau. Jadi ya nama-nama yang dianggap bagus dan masih cukup fit untuk dipakai. Satunya Pak Pratikno. Ya? Menteri lagi Pak Pratikno akan jadi menteri. Saya nggak paham satu persatu, pakai setahu saya ada. Sebelumnya politisi PDI Perjuangan sekaligus Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas merespon soal terkait dirinya akan lanjut di kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Anas menyebut bahwa ia tidak mengetahui kepastian apakah nantinya akan menjadi salah satu pembantu di kabinet pemerintahan mendatang. Saya sendiri tidak tahu, jadi fokus kami sekarang bekerja, pekerjaan banyak banget seperti hari ini. Saya belum tahu, jadi itu yang tahu beliau-beliau termasuk partai dan Presiden terpilih. Baik, terima kasih. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Masih seputar dengan informasi kabinet Prabowo dan Gibran, ini juga ada kabar dari kader PD Perjuangan yang dikabarkan akan masuk ke dalam kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang. Mengenai hal itu, Partai Demokrat tak mempermasalahkan jika wacana tersebut akan terjadi nantinya. Menjelang pelantikan Presiden terpilih, Prabowo Subianto akan melibatkan sejumlah nama untuk membantunya di kabinet pemerintahan yang mendatang. Hal ini pun termasuk kader dari PDI Perjuangan yang dikabarkan akan mengisi ke dalam pemerintahan Prabowo. Merespon hal tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa pihaknya tak masalah jika PDI Perjuangan akan mengisi di kabinet nantinya. AHY menyebut saat ini partainya akan fokus menyukseskan jalannya pemerintahan mendatang. Lebih luas, dirinya menegaskan akan mendukung penuh kebijakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau saya sendiri tidak punya perasaan lain-lain karena kami hanya fokus pada upaya untuk menjalankan peran, apapun peran yang akan diberikan kepada kami Partai Demokrat untuk bisa mengawal pemerintahan 5 tahun ke depan. Kami hanya ingin memberikan support secara penuh, kami menyerahkan semuanya kepada Bapak Presiden terpilih. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, ihwal rencana pertemuan dua tokoh besar bangsa, yakni Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri, menuai respon positif berbagai pihak. Masyarakat pun menyambut baik dan berharap pertemuan antara keduanya segera dilakukan.
Tanggapan saya positif ya, bahwa para negarawan mau bertemu ya untuk menyatukan persepsi tentang bagaimana penyelenggaraan negara 5 tahun ke depan. Itu saya anggap baik ya, sangat positif ya. Tetapi bahwa pertemuan itu harus betul-betul dimanfaatkan untuk sesuatu yang berguna bagi negara, karena mereka tahu dua-duanya adalah negarawan ya. Jadi ujung-ujung dari pertemuan ini harus bermanfaat bagi negara ya. Nah, lantas kalau untuk pertemuan dengan Prabowo itu harus, iya harus, karena mereka itu kan yang menjadi acuan rakyat kita kan. Ya dengan adanya mereka bertemu ya mungkin lebih adem lagi untuk rakyat dan bangsa kita, itu aja. Memang pertemuan antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri ini masih santer dibicarakan oleh publik ya Adi dan pemirsa, di mana memang kalau kita ketahui pertemuan antara kedua tokoh ini memang sangat didukung, di mana masyarakat menginginkan akan hal itu agar mereka dalam komunikasinya terlihat baik-baik saja ya Adi ya. Ya memang seperti yang kita ketahui, memang dalam rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri ini banyak sekali makna di dalamnya seperti itu, karena bisa kita lihat apakah ini sebagai sebuah sinyal Prabowo atau Megawati bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, atau ini adalah upaya dari Prabowo Subianto untuk memuluskan langkah transisi pemerintahan supaya berjalan damai seperti itu. Betul, dari Demokrat sendiri memang tidak masalah jika memang nanti PDIP akan bergabung pada pemerintahan Prabowo Gibran. Karena memang AHY sendiri mengatakan kalau memang itu mendukung untuk kelancaran dari pemerintahan Prabowo Gibran, ya kenapa tidak untuk bergabung gitu ya. Tidak ada yang salah antar pertemuan keduanya, dan kalau kita ketahui memang antara hubungan Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri memang seperti yang kita ketahui ini tidak baik-baik saja. Namun Prabowo dalam posisi ini kita harapkan dapat menjadi poin tengah seperti itu ya, dapat menjadi penengah, dan kita harapkan ini sebagai juru damai antar keduanya supaya tidak lagi berselisih atau saling sinis antar keduanya. Pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, ada berita di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto dinobatkan sebagai salah satu tokoh Muslim Indonesia yang berpengaruh di dunia 2025 urutan atas. Prabowo Subianto menduduki posisi peringkat ke-18 dari 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia.
Dikutip dari publikasi The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2025, Presiden Indonesia terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, masuk dalam daftar top 50 dari 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia 2025 dengan menduduki peringkat ke-18. Prabowo bersanding dengan Raja Yordania Abdullah II, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman, hingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Seperti diketahui, Prabowo juga memiliki hubungan yang cukup akrab bersama sejumlah pemimpin negara Muslim dan Timur Tengah. Hal ini dibuktikan saat kemenangan Prabowo dan Gibran dalam perhitungan cepat Pilpres 2024, di mana pemimpin negara tersebut langsung mengucapkan selamat ke Prabowo. Tak hanya itu, sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga telah memberikan perhatian dan sumbangsihnya terhadap sesama saudara Muslim, terutama di Palestina. Dengan mengirim kapal rumah sakit TNI, bantuan 240 ton logistik, bantuan uang pribadi senilai 5 miliar, pemberian beasiswa pendidikan kepada 22 mahasiswa Palestina, hingga menyatakan kesiapan mengirim pasukan damai ke medan perang korban Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pimpinan MPR telah menyetujui adanya usulan mengenai pembentukan Badan Kehormatan MPR RI yang akan menangani segala permasalahan kode etik anggota MPR. Muzani menyebut keputusan dibentuknya Badan Kehormatan MPR RI nantinya akan dibahas di rapat gabungan pada 15 Oktober mendatang. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan terbentuknya Badan Kehormatan MPR RI nantinya akan bersifat ADHOC, yang mana badan tersebut akan dianggap perlu ketika ada permasalahan tertentu. Keputusan dibentuknya Badan Kehormatan MPR ini akan diputuskan dalam rapat gabungan pada 15 Oktober mendatang dan akan ditetapkan anggota-anggota yang ditugaskan serta mekanisme kerjanya. Selain itu, Badan Kehormatan MPR akan bekerja sesuai dengan kebutuhan dalam waktu yang terbatas. Lebih lanjut, Muzani juga menyampaikan bahwa pimpinan MPR ini telah menyetujui pembentukan sejumlah alat kelengkapan MPR lainnya seperti Badan Penganggaran, Badan Sosialisasi, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan. Ya memang tadi disetujui untuk dilakukan pembentukan Badan Kehormatan MPR, yang Badan Kehormatan MPR itu nanti akan mempersiapkan tentang mekanisme dan tata kerja. Tapi itu badan itu bersifat ad hoc bila dianggap perlu. Jika ada masalah-masalah tentu saja mereka akan bekerja sesuai dengan kebutuhan dengan waktu yang dibatasi. Ya, nanti akan dibawa ke rapat gabungan. Ya, nanti pembentukannya tanggal 15, setelah itu nanti Ragap akan dibentuk, orang-orangnya apa segala macam ditetapkan, lantas kemudian akan dibicarakan tentang mekanisme dan tata kerja. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan pesan sambutan terakhir sebelum selesai masa jabatan Presiden Joko Widodo. Zulhas menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi selama memimpin Indonesia selama 10 tahun terakhir. Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam pembukaan Trade Expo Indonesia yang ke-39 di Tangerang pada 9 Oktober 2024. Mengawali sambutannya, Zulhas menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena berkenan hadir dalam acara tersebut. Mendak menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi atas kinerja memimpin Indonesia selama 10 tahun terakhir. Zulhas menyebut diantaranya menyelamatkan dari COVID-19, kebijakan dari sisi transportasi, dari sisi pertumbuhan pusat wisata, pertumbuhan ekonomi yang dinilai stabil, inflasi dinilai terkendali, serta perdagangan yang disebut surplus. Insya Allah peralihan pemerintahan menurut saya ini yang terbaik, insya Allah yang terbaik. Banyak sekali yang sudah Bapak lakukan untuk Indonesia. Oleh karena itu, kami semua mengucapkan terima kasih pada Bapak Presiden. Tentu sebagai manusia pasti tidak sempurna, Bapak. Tapi banyak yang sudah Bapak lakukan. Kami bersaksi. Masyarakat kita cerdas,
sebagian besar mengakui memang sedikit Pak, jadi nggak usah khawatir, sedikit. Ya. Yang selalu salah, apapun salah. Doa kami Bapak Presiden, Bapak selalu sehat, dan kami percaya, kami yakin, dimanapun Bapak pasti akan memberikan terbaik untuk Indonesia, dimanapun Bapak berada. Ketua Umum PAN ini juga menyampaikan bahwa peralihan pemerintahan kali ini adalah yang terbaik. Ia juga mendoakan kepala negara agar sehat selalu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo memastikan tidak melakukan intervensi terhadap panitia seleksi KPK terkait pemilihan calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK. Presiden Jokowi menegaskan telah menyerahkan sepenuhnya kepada pansel KPK. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat ditanya awak media usai menghadiri BNI Investor Daily di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa 8 Oktober 2024. Kepala negara menanggapi pertanyaan perihal nama Johan Budi dicoret dari daftar Capim KPK atas permintaan kubu Prabowo Subianto. Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi menegaskan dirinya tidak melakukan intervensi dalam seleksi calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK. Presiden menjelaskan bahwa dirinya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pansel KPK. Itu kan semuanya telah saya serahkan kepada pansel, panitia seleksi. Tidak ada yang namanya saya mengintervensi atau meminta. Nggak ada sama sekali. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, anggota DPR periode 2024-2029 Jamaludin Malik menyoroti perihal seleksi calon pimpinan KPK. Kini 10 nama diantaranya sudah diterima oleh Presiden Jokowi. Jamaludin menekankan hal yang perlu diutamakan dalam seleksi calon pimpinan KPK, yakni harus memiliki rekam jejak yang mumpuni, serta sikap tegas anti korupsi. Ia pun merekomendasikan sosok Fitroh Rohcayanto, mantan Direktur Penuntutan KPK, yang dinilai memiliki sifat amanah dan tegak lurus pada aturan yang ada. Yang perlu digali nomor satu adalah rekam jejak. Itu yang paling penting untuk memilih calon pimpinan KPK yang tepat. Itu harus punya rekam jejak yang mumpuni dan mempunyai sikap yang tegas anti korupsi, yang tidak nurut dengan oknum pimpinan yang tidak sesuai dengan amanat rakyat. Harapannya, kita kan di Komisi 3 ya Pak. Jadi ada satu nama yang menjadi perhatian saya, yaitu Fitroh Rohcayanto. Nah, Fitroh Rohcayanto ini orang yang pernah menjadi Direktur Penindakan dan mengundurkan diri. Karena apa? Dia mengundurkan diri karena dia tidak mau mengambil keputusan atau mengikuti pimpinan yang diduga mengkhianati amanat rakyat. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Ya, kita sebagai masyarakat hanya bisa berharap bahwa nantinya Presiden Jokowi ini benar-benar dapat tepat menunjuk orang yang akan memimpin lembaga KPK ini. Karena kita berharap KPK ini ke depannya dapat menjadi garda terdepan dalam mengentaskan tindak pidana korupsi di Indonesia yang indeksnya masih tinggi sampai dengan saat ini. Benar sekali Andi, kita berharap bahwasanya kasus seperti sebelumnya yaitu Ketua KPK Firly Bahuri terjerat korupsi, ini tidak terulang kembali karena memang kalau kita ketahui kepercayaan publik semakin berkurang kepada KPK karena adanya kasus tersebut. Jadi kita berharap bahwasanya memang dengan adanya anggota baru yang akan melantik di KPK, ini bisa berjalan dengan baik dan bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK sendiri. Ya, pemirsa, berbagai informasi nantinya akan kami hadirkan, namun usai jeda tetap bersama kami. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV, di mana informasi kita lanjutkan, ada video yang menunjukkan aksi kekerasan terhadap anak di Murni Daycare Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Kasus dugaan kekerasan terhadap anak oleh pengasuh daycare tersebut kini telah dilaporkan ke Polrestabes Medan. Kasus kekerasan terhadap balita di tempat penitipan anak alias daycare kembali terjadi. Kali ini seorang balita menjadi korban kekerasan di Murni Daycare Jalan Abadi, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Dugaan kekerasan bermula saat adik korban menunjukkan video CCTV yang memperlihatkan korban mendapatkan tindakan kasar dari pengasuh. Menanggapi video tersebut, awalnya orang tua korban masih mengira memang anaknya lah yang susah disuapi. Hingga kemudian dia menerima video lain yang juga menunjukkan tindakan kasar pengasuh berinisial UP itu terhadap buah hatinya. Dalam video yang diambil dari rekaman CCTV itu terlihat seorang pengasuh daycare menyuapi salah satu anak balita dengan cara yang sangat kasar, di mana sang anak terlihat dicubit dan disodok menggunakan sendok, membuat balita berusia 1 tahun 4 bulan tersentak dan terjengkal ke belakang hingga menangis. Kekerasan itu tak hanya sekali dilakukan, namun berulang kali. Saat melaporkan ke pemilik daycare, ternyata tak ada itikat baik maupun permintaan maaf dari pemilik daycare. Sehingga ibu korban memutuskan untuk melaporkan kejadian dugaan kekerasan itu ke Polrestabes Medan. Kini kasus tersebut masih ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan untuk dilakukan penyelidikan mendalam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kasus seperti ini kembali terjadi lagi di mana sebelumnya ada kasus di Depok, sekarang di Medan pun terjadi lagi di mana ada kekerasan terhadap anak balita yang dititipkan di daycare ya Adi ya. Kita berharap bahwasanya memang kasus seperti ini tidak terulang kembali, karena memang kalau kita lihat dari video yang viral kemarin ya Andi, ini sangat menyita perhatian publik di mana memang aksi kekerasan yang dilakukan ini cukup sangat prihatin, di mana bayi tersebut dicubit hingga disuapin dengan sendoknya juga dengan kasar ya Adi ya. Itu memang kita harapkan ini sebagai orang tua kita juga harus lebih selektif lagi untuk memilih ketika kita ingin menitipkan anak kita di sebuah daycare seperti itu. Ya pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana seorang pelaku premanisme yang terlibat dalam aksi pungutan liar terhadap para pedagang. Kejadian itu terjadi di Tumpah di kawasan Jalan Merdeka, Kota Bogor. Satreskrim Polresta Bogor Kota berhasil menangkap seorang pelaku berinisial J, 28 tahun, warga Dramaga, Kabupaten Bogor. Pelaku J diketahui merupakan residivis kasus narkoba pada tahun 2023. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebilah golok pada kendaraan milik pelaku dan serta selongsong peluru gotri yang diamankan dari penginapannya. Menurut Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso, golok yang dibawa oleh pelaku digunakan untuk mengancam para pedagang yang tidak memenuhi permintaan uangnya sehingga memberatkan pedagang. Tersangka premanisme atas nama inisial J. Tersangka inisial J ini
sudah beroperasi di Pasar Merdeka Kota Bogor sejak tahun 2020 hingga terakhir kemarin kami tangkap. Pada saat kami tangkap, yang bersangkutan kita cek urinnya dan positif metamfetamin menggunakan sabu, dan ini adalah alat buktinya, alat untuk menggunakan sabu-sabu. Kemudian kita lakukan penggeledahan, didapatkan ada sajam berupa golok dan juga peluru, selongsong peluru gotri yang diamankan dari kediamannya atau penginapannya. Nah, kedua alat ini digunakan oleh tersangka dalam premanisme, dalam hal ini mengancam para pedagang. Kalau misalnya tidak memberikan sejumlah uang, maka ditakut-takuti, diteror, akan dibacok dan lain sebagainya oleh si tersangka. Tersangka akan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Kota Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian motor di Pondok Petir, Depok berhasil digagalkan oleh pemilik kendaraan. 2 pelaku terciduk saat coba mencuri sepeda motor. 1 pelaku berhasil ditangkap, sementara pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Sebuah aksi pencurian motor yang terjadi di Kelurahan Pondok Petir RT 02 RW 01 Depok. Aksi dari 2 pelaku yang mencoba mencuri sepeda motor langsung diketahui oleh sang pemilik kendaraan. Menurut keterangan saksi, saat pelaku mencoba mengambil motor, pemilik langsung mengintervensi dan mengundang perhatian warga sekitar. Dalam upaya melarikan diri, 1 pelaku berhasil ditangkap, sementara rekannya berhasil melarikan diri. Petugas Bimas Polsek Bojongsari segera tiba di lokasi untuk mengamankan situasi dan mencegah adanya kerumunan massa yang geram terhadap pelaku. Dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku yang melarikan diri. Para warga diimbau untuk tetap waspada dan segera melapor jika melihat aktivitas yang mencurigakan. Dari Jakarta, Nabila, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan warga menghadang petugas juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat akan melakukan sita lahan. Penyitaan dilakukan terhadap 140 bidang rumah di Kampung Bojo Rangkong, Kelurahan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Dengan membawa spanduk berisi penolakan, puluhan ibu-ibu warga RT 5 RW 11 Kelurahan Pondokopi, Jakarta Timur ini menghadang petugas Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang akan melakukan penyitaan lahan. Warga menolak petugas melakukan proses sita lahan di area 5.864 meter persegi yang di atasnya kini telah berdiri 140 bidang rumah. Sebagai bentuk perlawanan, warga yang didominasi kaum ibu-ibu ini menghalangi petugas yang akan memastikan letak objek sengketa lahan seluas 5.864 meter persegi yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara, petugas jurusita menyatakan perintah sita lahan dilakukan untuk pemblokiran sertifikat agar selama proses sita ini tidak ada kegiatan jual beli atau menggadaikan sertifikat sesuai putusan pengadilan. Bu, ini rame-rame warga ini terkait apa Bu hari ini, Bu? Iya. Hah? Ada apa Bu di wilayah ini? Ada mau eksekusi lahan. Eksekusi lahan kenapa Bu bisa dieksekusi? Karena ada mafia. Oh, mafia gitu. Mau mengambil tanah kita, bukan tanah kita. Tanah turun-temurun. Oh, turun-temurun. Tempat tinggal kita dari turun-temurun dari tahun 92. Tiba-tiba lucu-lucu ada yang mengakui. Terus dari warga sendiri apa tindakan hari ini Bu? Ya tindakannya kita ya bertahan melawan. Kalau bisa kita tetap di sini. Soalnya udah bertahun-tahun kita. Soalnya bertahun-tahun demi anak cucu kita lawan. Kita rakyat. Untuk bangunan ratusan Pak, untuk luas lahannya sendiri? Kurang lebih 5.866. Kalau untuk alasan penggusuran sendiri apa sih Pak? Ya pengakuannya, kalau pengakuan ya intinya ini mafia ya, kita lawan mafia ya nyerobot lahan yang sudah kami tempati. Kalau warga sendiri sudah berapa lama tinggal di sini Pak? Dari tahun 92. Dari 92. Tahun 92. Pelaksanaan kita kali ini berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dan tadi sama-sama kita lihat pelaksanaannya walaupun ada penolakan ya tetap pelaksanaan ini sita hanya mencatat batas-batas dan pencatatan terhadap batas-batas. Nah selanjutnya
nanti kita serahkan ke pemohon untuk menindaklanjuti permohonannya dengan diskusi pengosongan. Nah kalau gitu nanti dimasukkan surat ke Pengadilan Jawa Timur, nanti kita akan menindaklanjutinya seperti apa itu menunggu arahan dari pimpinan untuk menindaklanjuti. Jadi objeknya itu Meski proses sita lahan mendapat penolakan warga, pihak PN Jaktim tetap akan melanjutkan proses eksekusi lahan sesuai dengan putusan pengadilan. Sengketa lahan ini berawal dari adanya gugatan ke PN Jakarta Timur pada tahun 2015 terkait kepemilikan lahan seluas 5.864 meter di Kampung Bojong Rangkong. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program penanggulangan DBD dengan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia di Taman Agro Eduwisata Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Kecamatan Kembangan menjadi lokasi pertama implementasi program Wolbachia di wilayah Provinsi Jakarta. Program penanggulangan DBD dengan metode nyamuk Aedes aegypti berwolbachia resmi diluncurkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Taman Agro Eduwisata Kembangan, Jakarta Barat. Wilayah ini menjadi lokasi pertama dalam implementasi program Wolbachia di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kecamatan Kembangan dipilih sebagai lokasi pertama pelepasan nyamuk berwolbachia karena memiliki angka DBD tertinggi pada 2023 dengan insiden rate 54,1 per 100.000 penduduk. Untuk mendukung kelancaran program tersebut, Pemkot Jakarta Barat juga telah melakukan pelatihan bagi kader juru pemantau jentik agar dapat membantu pemahaman warga terhadap program ini. Tak hanya itu, pihak Pemkot Jakbar juga melakukan pendataan orang tua asuh yang bersedia untuk dititipkan ember berisi telur nyamuk berwolbachia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puncak perayaan HUT ke-79 tahun TNI berjalan secara hikmat dan lancar mulai dari pelaksanaan upacara hingga panggung hiburan pada Sabtu 5 Oktober lalu. Meski demikian, Kapendam Jaya Kolonel Infantri Deki Rayusyah Putra menyampaikan permohonan maaf imbas kemacetan yang terjadi di sekitar Monas. Kapendam Jaya Kolonel Infantri Deki Rayusyah Putra menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jakarta atas ketidaknyamanan para pengguna jalan utama di wilayah Monas. Hal ini diungkapkan Deki pasca pelaksanaan puncak HUT ke-79 TNI yang diselenggarakan di Silang Monas, Jakarta beberapa waktu yang lalu. Tak lupa Deki juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung hingga mendoakan kelancaran kegiatan HUT TNI. Lebih lanjut, dirinya pun berharap prajurit TNI semakin tangguh bersama rakyat, serta tetap berkontribusi dalam mengabdi untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami atas nama TNI, umumnya khususnya Kodam Jaya, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas kerjasamanya selama dari awal tahap gladi sampai dengan hari puncak di hari Sabtu tanggal 5 Oktober. Masyarakat sangat antusias. Memang tahun ini adalah menjadi tahun spektakuler untuk TNI yang melaksanakan ulang tahunnya yang ke-79. Dan kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan selama pelaksanaan kegiatan sampai dengan hari pelaksanaan hari puncak terjadi banyak kemacetan. Dan harapannya ke depan dengan adanya kegiatan hari ulang tahun ke-79 TNI yang kita laksanakan 5 Oktober yang lalu memberikan semangat baru untuk kami sendiri TNI berbuat yang terbaik untuk Indonesia ke depannya. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca pelaksanaan puncak perayaan HUT ke-79 TNI yang jatuh pada 5 Oktober lalu, prajurit TNI bergerak cepat untuk merapihkan kembali fasilitas Monas yang rusak. Hal itu merupakan wujud nyata dan komitmen TNI dalam menjaga serta peduli terhadap fasilitas umum. TNI dari Kodam Jayakarta memperbaiki fasilitas Monas yang rusak usai kegiatan HUT ke-79 TNI tanggal 5 Oktober 2024. Dan Dim 0501 Jakarta Pusat Letkol Infantri Bangun Siregar menjelaskan korve atau kerja bakti bersama dalam rangka membersihkan kawasan Monas melibatkan 3.000 prajurit TNI dan 400 petugas Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Monas. Kerja bakti tersebut memakan waktu selama 2,5 jam yang dilakukan usai perayaan HUT TNI selesai dilaksanakan, yaitu pada malam harinya.
Sebagai bentuk apresiasi rasa kepedulian dan perhatian, TNI menyerahkan uang saku pada masing-masing petugas serta memberikan door prize sebanyak 20 unit motor. Sementara untuk para prajurit yang terlibat dalam kurve atau kerja bakti, mendapatkan hadiah dari Panglima TNI berupa libur selama 1 minggu. Pelaksanaan kurve itu melibatkan 3.000 prajurit dan juga hampir 400 dinas kebersihan Monas dan lingkungan hidup provinsi. Pelaksanaan kurve jam 23 sampai jam 2 subuh, hampir 2,5 jam dibersihkan dan semuanya 90% bersih Monas malam itu juga. Petugas-petugas Monas dapat apresiasi dari pimpinan, mereka diberikan hadiah-hadiah door prize yang banyak, petugas Monas, dan juga ada dana saku lah, terima kasih, dan itu lumayan lah buat mereka dan mereka sangat bahagia saya rasa. Prajurit juga mendapat apresiasi dari Panglima TNI dalam mendapatkan libur dan cuti selama 1 minggu dan ini sedang berjalan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Dan jangan lupa pemirsa terus mengupdate berbagai informasi di sosial media Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Rezaldi. Dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.